Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 Al-A'raf ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Jadi hanya ini, ha yang pada fiha ini diartikan dengan sana. Ya, sana, di sana. Sementara dalam bahasa Arab itu bukan isyarat. Kalau sana itu isyarat. Nah, kita ambil lagi terjemah dari Percetakan Sari Mulia apa? Di sini juga ada. Itu menurut saya yang bahasa Indonesianya paling bagus. Terjemahan yang ada di Percetakan Sari Mulia itu diartikan begini: di bumi, ya, di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan dari bumi kamu dikeluarkan. Jadi hanya itu langsung ditunjukkan ke bumi. Maksudnya bukan padanya. Nah, di sini diartikan hanya itu dengan sana. Apa bedanya? Ya bedanya sisi keindahan saja. Jadi kalau di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan dari bumi kamu akan dikeluarkan. Itu lebih mengena, ya. Qala Ibnu Katsir wa qawlu fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun ka qaulihi. Ini sama kata Ibnu Katsir, ya, redaksinya semakna dengan apa yang ada dalam surat Thaha surat ke-20 ayat 55. Allah menyatakan di surat Thaha, minha khalaqnakum, dari bumi kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan di bumi kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum, dan dari bumi nukhrijukum kami keluarkan kalian taratan ukhra, dalam kesempatan yang lain. Yukhbiru ta'ala annahu jalal arda daran li bani adam muddatal hayatid dunya. Allah mengkhabarkan lewat ayat ini bahwa Allah lah yang mencipta bumi sebagai dar, sebagai tempat tinggal untuk anak Adam. Jadi Allah menunjuk bumi. Meskipun planet itu banyak, tapi bumi yang ditunjuk oleh Allah untuk tempat tinggal manusia. Ya, sekarang manusia berupaya mencari tempat lain. Ada enggak yang cocok? Nah, ini belum ada yang cocok. Biayanya terlalu mahal. Contohnya di Mars, Jupiter contohnya gitu. Ada yang muternya cepat sekali jadi nanti pusing. Terus ada lagi yang waktunya itu sehari semalam itu bisa lebih dari 24 jam. Ya, jadi edarnya itu, garis edarnya. Nah, kalau kita ini kan sudah cocok, ya. Sudah cocok dengan ketentuan Allah gitu. Jadi setahun 12 bulan contohnya. Karena itu kata syuhur
disebut dalam Al-Quran 12 kali. Kemudian setahun itu 350 lebih hari. 300 lebih ya. Itu kata yaum, hari. Begitu juga. Hah? 365 kali disebut itu. Ya. 365 kali. Jadi ada ketepatan-ketepatan kata yaum. Ya, sesuai dengan hari yang ada pada kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah berkurang 11 hari. Contohnya Ramadan tahun ini, Ramadan tahun lalu tanggal 20. Contohnya, maka Ramadan tahun ini kurang aja 11. Tapi nggak selalu cocok karena ada 29-30. Kira-kira segitu. Ya, kurang antara 10 sampai 12 hari. Berkurang terus saja. Sehingga Ramadan ini selama berapa tuh? 365 bagi 11. Itu suatu saat akan mengalami semua musim. Nah, dia mundur terus mundur. Jadi maksudnya gini, Ramadan itu akan tiba bisa Desember, nanti berkurang terus November, terus berkurang lagi. 3 tahun sekali ganti bulan. Ya, contohnya tahun ini mungkin antara April, Maret. Nah, tibanya bulan Ramadan, ya kan? Nanti berapa tahun? 3 tahun lagi mundur. Kalau tadinya April menjadi Maret. Maret menjadi Februari. Februari menjadi Januari. Terus begitu muter. Apa maksudnya? Allah menetapkan Masehi ini sebagai musim. Sebagai musim. Nah, bulan dijadikan ya, tahun bulan ini untuk ibadah. Jadi semua Ramadan nanti kalau kita cukup umurnya akan mengalami puasa di bulan yang berbeda. Akan begitu. Jadi ada wayahnya nanti Ramadan musim hujan. Ramadan musim panas, ya, Ramadan musim apa gitu kan? Nah, apalagi menyangkut buah-buahan. Allah muter gitu aja, diputer aja. Truk ke sini rambutan, truk ke sini duren. Pokoknya yang musiman tuh. Kalau ada tumbuhan yang tidak ada musim, yang selalu tumbuh, itu biasanya tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan manusia. Yang nggak kenal musim. Tapi yang kenal musim ini hanya untuk variasi saja. Ya, yang jelas tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin C. Ya kan? Tubuh kita ditakdirkan oleh Allah tidak bisa memproduksi vitamin C. Sehingga tubuh kita membutuhkan asupan dari luar. Karena dia nggak bisa memproduksi. Sehingga lakulah pedagang buah-buahan, buah terus ada, berputar terus. Nah, kembali kita ke hadis ini, ke ayat. Jadi Allah telah menetapkan bumi sebagai tempat tinggal, nyaman jadinya. Wa fiha mahyahum, di bumilah kita akan hidup. Wa fiha mamatuhum, dan di bumilah kita akan mati, dikubur. Ya. Wa minha nusyirahum liyaumil qiyamah, dan dari bumilah kelak kita akan dikeluarkan. Ya, katanya itu bagian tubuh kita yang tidak hancur itu tadi. Bagian dari tulang ekor. Tulang ekor di sini. Di pantat ini ada tulang segini. Tapi bukan segini yang maksudnya tidak hancur. Bagian itu ada kecil segede merica. Ya, dia dari ini ada kecil. Nah, dari situlah nanti tumbuh. Akan dibangkitkan. Karena itu bagian tubuh yang tidak bisa hancur. Kalau ibarat pohon mah galihnya. Galihnya itu, tengah-tengahnya kan hitam itu. Ya. Jadi apa namanya itu memfosil. Ya, memfosil. Bisa menjadi batu. Qala alladzi yajma'u fil awwalin wal akhirin wa yujaza
kullan bi'amali. Nanti akan disatukan ya pada masanya itu orang pertama sampai terakhir. Dalam hadis disebutkan manusia terakhir nanti namanya Daud katanya. Mungkin bisa saja jadi David. Nah, kalau bahasa Inggris kan David. Manusia terakhir nanti akan namanya David katanya, berdasarkan hadis. Jadi beberapa ini yang disampaikan oleh hadis ya. Wa yujaza kullan bi'amali, dan semua orang akan dibalas amalnya. Jadi dikumpulkan di satu waktu, di satu tempat, semua manusia sejak awal sampai akhir. Ya, jadi hajatan besar-besaran ini. Kalau kita ngumpulin orang kan akomodasinya harus cukup kan. Kumpulin 300 orang kan beda dengan segini. Minumnya harus banyak, makannya harus banyak, keran toiletnya dibesarin. Begitu. Bagaimana kalau orang bahasa Bojonegara sejagat kerat? Kumpul sejagat kerat. Waduh. Ya, kita mau nyari teman aja lama nggak ketemu kan dikubur dulu kan. Nggak tahu berapa lama kita nanti dikubur. Sampai mahsyar. Lah kehilangan lah, nyari anak kemana, nyari istri kemana. Mungkin mukanya sudah berbeda kan. Mukanya tumbuhnya tidak tua lagi seperti kita, remaja katanya, antara umur 30-an. Sekitar itu. Faidatun fi bayani magza kisah wal ibrata fiha. Faedah yang kita bisa dapati dari kisah ini. Kata Muhammad Rashid Ridha, qad bayyana min qabla anna Allah qassa alaina khabara nas'ati ula bima yubayyinu lana sunnatahu ta'ala fi fitratina. Allah menjelaskan kepada kita asal kejadian dan takdir yang kita terima nggak bisa berubah sampai hari kiamat. Ya, contohnya iblis akan menjadi musuh kita selama-lamanya. Nggak bisa kita berdamai. Meskipun sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan iblis sebenarnya. Nggak ada menjadi penyebab permusuhan dengan iblis itu nggak ada. Orang dia marah, dikutuk oleh Allah itu karena maksiat pada Allah, bukan maksiat pada Adam. Ya, tadinya tidak berperkara dengan Nabi Adam, tidak ada. Karena Allah menyuruhnya sujud, dia nggak mau. Kan bukan suruhan Adam. Ya artinya jojong-jojongan gitu kan. Nah, tapi kita sudah ditakdirkan ini musuhmu. Nah, itu sudah takdir. Sama dengan Allah mentakdirkan air laut asin. Ya, nggak usah dicari apa yang menjadi penyebab asin. Siapa yang ngasinin tuh? Kok bisa asin? Berapa garam yang dibutuhkan? Paleng lah itu. Sudah takdir itu. Jadi nggak bisa kita robah. Wa tadhibu ghazaira wa mulakhasa ayat fiha ma yufasiha wa yadha minas surah al-ikhra anna Allah ta'ala khalaqa insan liyakuna khalifatan lahu fil ardi. Singkatnya, ayat-ayat yang lalu mengingatkan kita bahwa takdir manusia itu menjadi khalifah di bumi. Tapi ingat, yang dimaksud di situ adalah manusia menjadi khalifah. Bukan muslim, bukan. Tapi manusia menjadi khalifah. Maksudnya apa? Allah menciptakan dunia, Allah menyerahkan kepada manusia untuk pengurusnya, menjadi pengurusnya. Ya, tapi dari sekian pengurus yang afdol itu adalah muslim yang diamanai untuk menjadi khalifah. Sebab kalau di tangan muslim, insya Allah bumi ini akan hijau, sehingga bumi ini akan awet. Ya. Jadi dengan aturan dan ukuran, kira-kira makainya jangan sampai rusak sebelum waktunya. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada eksplorasi besar-besaran, itu namanya egois. Kita tidak berbagi untuk generasi mendatang. Contohnya Arab Saudi saya sudah ketar-ketir, karena diperkirakan 2050, apa 2030, minyaknya surut. Sehingga mereka sudah siap-siap sekarang beralih dari negara minyak menjadi negara wisata.
mulailah hiburan-hiburan dimasukin. Supaya orang datang bagaimana caranya. Datang bukan hanya untuk ibadah. Kalau datang untuk ibadah udah jelas. Mekah Madinah itu sudah menjadi daya tarik. Nggak usah promo. Tapi mereka mau lebih dari itu. Sebenarnya bahasa lain ini serakah sih. Ya. Dengan Mekah Madinah saya sudah cukup sebenarnya. Banyak orang datang nggak usah dipanggil. Nggak usah promo. Mekah ini sejarahnya nggak perlu. Kalau negara lain kan begitu. Perlu diberitahu kenapa Anda harus datang, karena di sini begini-begini. Kalau Mekah Madinah mah nggak perlu. Orang yang datang ke sana. Sudah ada magnetnya. Itu yang disebut Allah dengan mathabatalin nas. Nah, doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah Mekah ini mathabatah. Mathabat itu tempat ibadat. Artinya tempat yang dikunjungi tapi bernilai ibadah. Maksudnya touring tapi dapat ganjaran gitu kan, nggak ada itu. Satu tempat yang didatengin ya senang-senang, dunia akhirat dapat singkatnya. Dunia dapat, akhirat dapat. Kecuali itu Mekah Madinah. Yang kita di sana dapat ganjaran. Sholatnya saja berlipat-lipat sampai ratusan ribu. Tapi jangan dilihat ganjaran, dosanya juga sama, dilipat-lipat ya. Sehingga para kepala negara merasa urusan politik ini lebih banyak kotornya, mereka pindah ke Riyadh. Kenapa tidak? Rasulullah kan ibu kotanya di Madinah. Mengatur negara itu di Madinah. Urusan seabrek itu di Madinah. Tapi penguasa Arab kenapa pindah ke Riyadh? Ya kan mereka tahu kegiatan politik itu lebih banyak kotornya. Terus nanti kalau menerima tamu, ada yang non-muslim. Ya, hubungan bilateral dengan negara-negara lain kan banyak yang non-muslim. Nah, bagaimana? Mereka masuk ke tanah haram, maka dipindahin ke sana. Ya, jadi kita mendapat amanat, diberitahu bahwa itu tadi. Kemudian Allah mengingatkan pula dalam surat Toha. Ya, surat Toha, mana nih? Surat Toha ayat 124 apa ya? 123 sampai dengan 125. Yang berkaitan dengan janji Allah primordial. Qalah bita minha. Ya, di surat Toha Allah menyatakan turunlah kalian berdua minha dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Kalian satu dengan yang lain adalah musuh. Nah ini, jadi iblis itu dilantik jadi musuh. Padahal nggak ada gara-gara dengan kita. Fa imma ya'tiyannakum minni, maka jika datang kepada kalian dari aku, datang apa? Hudan, petunjuk. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, fala yadhillu, dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan sial. Ya, sakut celaka. Tapi sebaliknya, waman a'rada, barang siapa yang tidak menerima petunjukku, an dzikri, dari ingat kepadaku, fa innalahu ma'isyatan donka, maka hidupnya akan sesak. Nah ini kayaknya lebih enak ditafsirkan dengan itu tadi. Kita tidak memanfaatkan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Atau bukan kita yang mengeksplorasi orang lain sehingga mereka lah yang dapat nikmat. Ya, seperti kita hari ini berlimpah dengan tambang dan mineral. Contohnya di Papua, ya, nggak tahu berapa ton sehari dicari emasnya itu. Untuk bisa menghasilkan emas 1 kilo itu kan ngeduknya bukan 1 kilo. Ya, bisa berton-ton tanah baru ketemu emasnya. Ya, dari kandungan mineral itu lebih banyak peraknya. Jadi kalau ada emas pasti ada perak. Yang jelek jadi perak, yang bagus jadi emas. Teliti lagi jadi emas.
Allah menginginkan yang mengelola itu orang yang beriman. Ya, sehingga dia akan mendapat kenikmatan yang sesuai. Karena kita belum melihat sih ya, rumah tangga orang Eropa dengan kita. Itu jauh sekali selisihnya. Yang lebih banyak bikin sampah itu mereka. Sampahnya banyak. Itu artinya mereka banyak menikmati hidup. Bandingkan dengan kita. Sama-sama hidup di dunia. Sama-sama diberi waktu 24 jam. Tapi kita hidup begini. Padahal janji Allah itu banyak mengarah pada kita. Barang siapa beriman dan bertakwa, maka hidupnya akan nyaman. Sama dengan ini. Barang siapa yang berpaling kepadaku, dari aku, maka hidupnya akan sempit. Dia biasa-biasa baik. Itu karena bandingannya kita dengan Anda, saya dengan Anda. Ya nggak kerasa lah. Rasanya kalaupun selisih nggak terlalu jauh. Bandingkan dengan Eropa. Katakan sekarang mata uang saja. Mata uang kita ini kan rupiah. Ya kalau kita mau membandingkan, mata uang kita rupiah, mata uang Amerika dolar. Kita punya 100 rupiah, 100 saja, kan mata uang kita rupiah. Dia punya 100 dolar. Yuk masuk ke minimarket. Bagaimana nasibnya? Keluar, kata istilah orang sini, wake cangkingan. Keluar, tasnya penuh itu. Kalau kita ditimpuk sama si kasir. Buat apa 100 rupiah? 100 rupiah dengan 100 dolar. Bayangkan tuh nilainya. Ya Allah. Nah ini, maka sempit. Barang siapa yang tidak ingat kepadaku, tidak menjalankan anjuranku, hidupnya sempit. Jadilah kita hari ini. Ya, jadi kita mesti dibawa ke Eropa itu, jalan-jalan tuh. Ya, waduh betapa mulianya mereka itu. Jadi orang kalau kebutuhan hidupnya itu tercukupi, untuk nurut kepada Allah, untuk disiplin itu lebih tinggi. Contohnya gini, kalau untuk orang Indonesia, kira-kira kalau dapat uang dadakan, rezeki nomplok, ya karena contohnya jangan berpikir hari ini, kalau sekarang sih banyak utangnya. Ini terbalik, Indonesia justru banyak ngutangin, gitu. Terbalik ini contohnya. Ya, negara-negara kita utangin karena kita ya bagaimana ya namanya orang kaya sih, bagaimana? Gitu. Jadi ingin berbagi kepada rakyatnya. Satu warga akan dapat sekian tuh. Apa yang kira-kira dilakukan oleh rakyat Indonesia? Menurut banyak survei, yang pertama dijadwalkan oleh orang Indonesia itu haji. Nah itu terlihat saat dapat itu gusuran tuh. Kalau ayat ini diterapkan, tafsiran kita, barang siapa yang berpaling tidak ingat kepadaku, maka hidupnya akan sempit. Ini kayaknya nggak cocok. Jadi kayaknya yang justru lupa, yang lega-lega itu. Yang happy-happy. Yang ingat Allah malah sempit ini. Seakan-akan ayat ini terbalik. Padahal ayat ini tempatnya di surat Toha ini berkenaan dengan pengelolaan bumi. Tuh. Jadi Allah mengatakan, di sanalah aku beri tempat tinggal, tolong kelola baik-baik. Barang siapa yang tidak nurut padaku, hidupnya sempit. Kita tidak mengelola, ya udah sempit. Rusak. Nah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mungkin orang berpikir sempit itu nanti kali, bukan di dunia. Nanti di hari kiamat kami kumpulkan buta. Lebih parah malah. Qala, lalu yang dikumpulkan dalam keadaan buta itu berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal dahulu aku melek. Allah menjawab, kadzalika. Kepremen maning ya, wong sirane mengkonon. Atatka ayatuna, telah datang ayat-ayat kami, fanasitaha, namun kamu melupakannya. Wa kadzalika liyauma tunsa, maka hari ini aku lupakan. Tuh ini.
Aku sudah beri nasihat, kalau kamu pengen nyaman, kelolalah bumi ini. Nyaman nantinya. Nah, kamu nggak taat. Nah, udah akhirnya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah hari ini kamu dilupakan. Nah, jadi hadza mulakhas matmunul kisah au mulakhas baqiyatah. Kata Muhammad Rashid Ridho, ya, kita kenal Muhammad Rashid Ridho ini murid dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh Islam yang menyadarkan umat Islam sengsara karena negaranya dijajah. Dari pikiran Muhammad Abduh inilah bergerak, orang mulai sadar. Muhammad Abduh ini dulu dimusuhi. Karena itu beliau katakanlah pembangkang, karena pikiran-pikirannya itu dianggapnya nggak cocok, sehingga beliau keluar dari Al-Azhar tidak diberi ijazah. Tidak berijazah. Jadi maksudnya skripsinya itu ditolak waktu ujian itu. Karena dia punya pikiran-pikiran. Kita harus maksudnya berontak dari keadaan sekarang ini. Karena nggak sesuai dengan ayat-ayat. Kalau menurut firman Allah, orang yang beriman hidupnya enak. Tapi kenapa kita sengsara? Karena kita dijajah. Maka program pertama, target pertama, negara-negara muslim harus mengenyahkan penjajah. Muhammad Abduh nih. Dari situlah pikiran-pikiran Muhammad Abduh menyeberang ke Saudi Arabia. Bicara dengan kita yang sudah haji, maka penggerak kemerdekaan ini sebenarnya haji. Haji-haji. Kenapa dinamai haji? Ini label yang diberikan oleh Belanda. Tuh. Kenapa Belanda memberikan label haji, nama haji, titel haji, untuk mengawasi gerakan orang haji. Karena gerakannya sudah aneh. Mereka ini gerakannya aneh. Gerakan yang akan melawan. Tuh. Maka diawasi, diberi nama. Jadi jangan senang dikasih nama, justru untuk dipantau. Diawasin. Haji-haji. Oh. Maka juga ada persaudaraan haji. Dari situlah dibentuk pergerakan kemerdekaan. Awalnya tuh, coba periksa sejarah. Jadi sebenarnya haji, orang haji itulah, haji-haji dalam Islam inilah yang mengawali pemikiran, membuka pikiran. Karena dia keluar negeri, dia bicara dengan bangsa lain, oh begitu ya, kamu harus merdeka, begitu. Tuh, pikiran Muhammad Abduh masuk ke situ. Itu awalnya. Rebut Palestina tuh, oleh Ikhwan Muslimin kan dulu kan. Sekarang Ikhwan Muslimin dianggap organisasi terlarang, ya kan? Kemudian juga diwaspadai solidaritas, gerakan solidaritas Palestina ini menjadi bibit-bibit baru oleh pihak keamanan, diwaspadai, ya kan? Maka itu kita ditegur. Palestina dianggap dicap oleh Amerika sebagai teroris, padahal mereka terzalimi. Malah ada orang Islam mengatakan kalau bisa hijrah, wong dia yang punya rumah kok, bagaimana sih? Ada maling masuk rumah, malah yang punya rumah suruh gimana? Tapi nggak bisa disalahkan sepihak. Saya pernah mengatakan, sehingga orang melotot ke saya, kok nggak bisa orang-orang Palestina, apa karena kebaikan mereka menjual tanahnya? Nggak beda sebenarnya dengan Cilegon. Sebenarnya nggak beda dengan Cilegon. Cuma kita nggak kerasa aja, kita solidaritas ke sana. Tempat kita juga begitu sama. 20 tahun saya datang ke Cilegon tahun 78. Kanan kiri jalan yang punya toko itu kebanyakan orang Islam. Sampai yang namanya Pulau Indah, pertama kali dia ada di Cilegon ini nyewa. Nah, itulah kesimpulan dari ayat ini, bahwa Allah ingatkan, ya, jadi adanya takdir. Kita ditempatkan oleh Allah di dunia, tapi Allah titipi kamu yang ngurus ya. Kita nggak mau. Lah udah akhirnya mangannya susah. Jadi kemarin dalam sejarah itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, kemarin sejarah disampaikan bahwa Rasulullah di masa reses ya, menunggu
perjanjian Hudaybiyah, beliau kan menghentikan peperangan. Beliau menyibukkan diri dengan mengirim utusan-utusan, kemarin sampaikan ya. Anehnya utusan-utusan ini menguasai bahasa negara yang diutus. Apakah ada sahabat yang ke Cina? Ada yang meninggal di sana, saya lupa namanya. Zubair bin Awam apa siapa gitu. Ada sahabat, malah nggak ada sahabat yang meninggal di Indonesia. Katanya ada di Tapanuli. Di Tapanuli katanya. Apa itu sahabat? Nggak tahu tabiin. Jadi justru komunitasnya Kristen. Jadi ada satu kuburan yang usianya sangat dipercaya oleh orang Tapanuli itu kuno sekali. Itu orang Islam. Apa itu periode tabiin atau sahabat? Nggak tahu. Jadi kita kalah jadinya karena ada penjajah, tempat itu kemudian menjadi non-muslim. Nah, itulah kesimpulan dari ayat ini. Jadi kan ada ayat begini, sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ya, kejarlah ampunan Tuhanmu, wa jannatin dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya sama dengan langit dan bumi. Tuh. Bagaimana maksudnya? Kan wawasan kita langit dan bumi kan ini. Ya boleh jadi tempatnya sama, cuma suasananya berbeda. Wallahu a'lam. Itu. Iya, jangan-jangan surga neraka itu ya di sini-sini juga. Iya, jangan-jangan begitu. Bagaimananya itu seperti apa? Makanya ada yang mengatakan itu hanya simbolis. Surga dan neraka itu sebenarnya kamu sendiri yang menciptakan. Kalau taat kepada Allah, kamu dapat surga, hidup nyaman. Nah, kita tidak pernah merasa bahwa kita susah karena kita nggak membandingkan orang yang mulia. Seperti orang Eropa lah gitu. Bagaimana mereka hidupnya nggak nyaman, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Tapi kesehatan bukan kayak di Indonesia. Dipilihi obatnya. Kalau yang mahal, oh ini nggak masuk daftar Pak. Tuku sendiri, beli sendiri. Justru yang mahal yang dia suruh beli. Gitu kan? Kalau tambal gigi, pulang copot lagi. Ngantrinya lama, udah sakit giginya udah lama, ngantri panjang. Begitu ke situ, nyampe ke rumah copot lagi. Astagfirullahaladzim. Itulah BPJS kita. Tapi kalau di negeri-negeri yang sudah maju, tidak perlu BPJS lagi. Semua warga negara. Tapi katanya Cilegon sudah memberlakukan begitu loh. Tapi di bidang tilang. Jadi wali kota kita ini sudah memberlakukan asal KTP-nya Cilegon, tilang pelanggaran itu bebas biaya. Cuma nggak dikasih tahu, takutnya orang nanti ngelunjak. Memang dia menghadiri sidang, tapi tok sudah sana. Loh, Pak, ya. Orang lain mau bayar kalau yang bukan KTP Cilegon. Tuh, ya kita patut bangga lah. Sekarang begitu juga KTP sudah berlaku menjadi BPJS. Nggak perlu tanya-tanya BPJS. Penduduk Cilegon aja sudah harus dilayani. Kalau tidak dilayani dia bisa ngadu. Katanya begitu, saya nggak tahu. Tapi kalau saya harus menunjukkan itu. Tapi katanya begitu, penduduk Cilegon itu otomatis pengikut BPJS. Jadi nggak perlu lagi mana kartunya, nggak perlu. Katanya begitu. Nah ini akan bagus kalau pendidikan juga begitu. Sudah nggak perlu ini lagi. Daftar-daftar lagi. Pokoknya penduduk Cilegon sekolah gratis. Nah, nggak tahu kapan waktunya nanti. Mudah-mudahan. Gitu. Ya itu. Jadi apakah betul begitu? Ya wallahu a'lam, karena kita itu tadilah nggak ada yang pengalaman. Di antara kita ini nebak-nebak saja. Tapi semua yang bukan urusan akhirat semuanya benar. Kita ragu kalau pernyataan ini salah. Pernyataannya semuanya benar selain akhirat ya. Kalau akhirat kan nggak bisa dibuktikan karena gaib. Urusan dunia ini semua beritanya benar. Maka kalaupun katakanlah kalaupun nggak benar, kita sudah menjadi baik. Hitung-hitungannya begitu.
kita sudah menjadi baik, sudah menjadi masyarakat yang terdidik. Jangan-jangan kalaupun masuk surga, kita menjadi orang yang tidak serakah. Karena sudah dididik waktu di dunia. Kata orang tua itu, tertawa-tawa menghadapi saya. Pak Ustadz, katanya ya, di surga itu setiap Jumat ada tambahan bidadari katanya. Astagfirullah, masuk surga yang dipikirin begitu. Kata dia sembari senyum-senyum sendiri, padahal bidadari yang sudah diberikan aja belum habis, kata dia. Kan banyak tuh bidadari. Setiap Jumat ada tambahan baru, kata dia. Mikirin gitu, udah masuk surga ya udah bagus, saya bilang gitu. Makanya saya bilang, laki-laki itu nggak pernah hilang, ya. Nggak pernah kenal kadaluarsa. Iya, nggak menstruasi gitu ya, artinya iya nggak kenal menopause. Urusan begitu mah, ya. Memang kerjaan pensiun, tapi kan otak, bawa perut nggak pensiun. Jadi namanya laki-laki nggak pernah mati, nggak pernah pensiun. Dan itu bagian dari tanda kebahagiaan hidup di dunia. Kan saya pernah ngomong 5 tanda kehidupan dunia, tanda kebahagiaan. 1, semangat beragamanya masih bagus, semangat belajarnya, tubuhnya sehat ditandai dengan 3. Makannya lahap, tidurnya nyenyak, hubungannya lancar. Tanda hidup nih. Yang keempat, hidupnya terhormat. Tidak dilecehkan orang, tidak dipermalukan orang. Yang kelima, sehat keuangannya. Sehat tubuhnya, sehat beragamanya, uang nggak ada, ya sama, jadi beban pikiran. Ada ayat-ayat yang menyatakan ada makhluk di luar angkasa, tapi Allah tidak mengizinkan buat manusia. Sehingga sampai sekarang belum berhasil. Jadi melihat bumi ini sumber daya alamnya semakin menipis, orang berpikir mau hijrah ke tempat lain. Tapi belum bisa, karena mereka dari sisi udaranya, keteraturan oksigennya, belum bisa mendukung kehidupan manusia. Kecuali kita mutasi ya, apanya dirubah gitu. Ya contohnya karena mobil bensin jadi mobil gas gitu kan. Bisa gitu. Kita menyerap hidrogen lebih besar daripada oksigen untuk bernafas, kecuali kalau bisa di-upgrade. Belum bisa. Tapi memang ada kenyataan dalam ayat yang lain nanti itu, bahwa ada kehidupan di luar. Cuma bukan untuk manusia. Nah itulah orang bertanya-tanya, masih penasaran. Baik, kita lanjutkan. Babun fi najasatil bauli wa wujul istibra. Wajib najisnya kencing dan wajib istibra. Wajib membersihkan. Jadi kalau kita habis kencing ini, ya sunnahnya istibra. Maksudnya jangan buru-buru cebok. Ya, karena apalagi faktor usia. Ada yang istibro itu dilakukan dengan dehem, gitu, supaya tuntas. Tuntas maksudnya nuntasin. Kalau Imam Syafi'i berpendapat dengan berdiri. Jadi berdiri dulu sebelum cebok. Ada yang begitu. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, bersabda, "Aktsaru azabil qabri minal baul." Kebanyakan azab kubur didapat dari gara-gara kencing, katanya. Ya, kata Rasulullah ini, sabda Rasulullah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah, kunna namshi ma Rasulillah famararna ala qabraini. Ini sudah diceritakan. Beliau pernah melintasi 2 kuburan. Lalu beliau mengatakan 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa. Yang satu karena suka mengadu-adu, memprovokasi. Yang satu lagi karena suka ceroboh kencingnya. Ya katanya gitu ya. Maka didoakan oleh Rasulullah. Ini sudah dibahas lah ya panjang lebar. Hukmu tauli aradi wa kafiyatihi ghuslihi.
hukum kencing anak, maksudnya balita ya. Kenapa ini kencing bayi dibedain antara laki-laki dan perempuan? Saya juga kurang mengerti nih. Apakah air kencing perempuan itu berbeda dengan laki-laki yang belum masih ASI ya? Sama-sama laki-laki dan perempuan masih pasokannya itu masih ASI. Kalau perempuan dianggap najis mutawassithah. Kalau laki-laki najis mukhaffafah, cukup dicepretin air. Tapi kalau perempuan harus dicuci. Ini apa bedanya gitu? Nah, saya nggak tahu nih dari sisi kesehatan, tapi dari sisi agama itu tadi. Kalau di Serang kebetulan salah satu jamaahnya dokter. Jadi saya bisa tanya nih, Pak dokter kenapa ini? Nah, dia bisa jelasin. Ya, jadi kalau kumpul sama orang bisa tukar pendapat. Sama dia pernah mengoreksi saya soal laki-laki perempuan keluar mani. Dia pernah mengoreksi saya. Saya terima kasih dikoreksi sama dia. Jadi menurut kesehatan dia mengeming-pinggirkan saya, dipinggirin saya setelah selesai memberikan kajian. Saya khawatir Ustadz suatu saat dipermalukan oleh jamaah yang bukan muslim. Kalau orang muslim maklum lah. Begini, saya ini dokter spesialis. Dalam ilmu kedokteran tidak pernah perempuan itu mengeluarkan mani, nggak ada ceritanya. Perempuan tuh tidak bisa memproduksi mani, kapanpun dari bayi sampai mati. Nah ini saya penasaran, apa saya yang salah? Ternyata ulama-ulama juga ngomong begitu. Ini berasal dari hadis seorang istri Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, dalam masalah hukum saya nggak boleh malu ya. Silakan, kamu tanya. Perempuan kalau mimpi maksudnya bersetubuh, mandi nggak? Rasulullah menjawab begini, na'am idza ra'atil ma'a. Benar, jika dia melihat ma'a ini kan air, tapi ditafsirkan oleh ulama mani. Benar kalau keluar mani, tafsirannya. Nah inilah beda antara isyad dan wahyu. Rasulullah tidak mengatakan mani untuk perempuan. Na'am idza ra'atil ma'a. Benar kalau dia melihat cairan. Jadi Rasulullah tidak mengatakan mani. Nah, yang keluar dari tubuh perempuan itu lubrikasi, pelumas. Nah, kalau sudah masa menopause, itu sudah tidak keluar lagi sehingga perih. Maka harus dibantu dari luar. Jadi kita kalau menghadapi istri kita sudah berumur, jangan marah kalau dia ngomong begitu, itu benar. Ya, jadi kalau sudah tidak keluar pelumas, ini menimbulkan iritasi karena kulit dengan kulit tempel kan. Coba kalau nggak percaya gini kan panas, kayak kukur-kukur lah sama, ya kan? Ada seorang dokter, kalau digigit nyamuk tuh kuku-kukunya terbalik begini. Saya kesel ngeliatin, greget amat, kenapa nggak begini? Nah setelah saya pelajari ternyata kalau begini iritasi. Tapi kalau begini enggak. Jadi kalau ada gatal dia begini kukur-kukurnya. Mentang-mentang dokter ya garuk-garuknya aja beda. Gatalnya kalau begini ini luka, tapi kalau begini enggak. Katanya gitu. Ya, jadi menghadapi pasangan yang kita nggak pernah kenal begitu, perempuan kenal begitu. Dia tidak mengeluarkan cairan lubrikasi lagi. Ya, kita tetap produksi sampai ajal. Tetap produksi. Nah, ini yang menjadi soal. Dunia tidak menerima keberadaan kita. Dunia tidak menerima masyarakat kita. Contohnya kalau kita dihadapkan pada nasib istri duluan, anak-anak tidak lagi di rumah. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, mau cari pendamping baru, pada protes. Yang dia pikirin warisan nanti jatuh ke dia. Dipikirin warisan, kita bukan mikirin warisan.
karena bakal pulang. Pasangannya itu siapa gitu kan? Yang halal. Sehingga inilah yang membuat kesadaran putra-putri Buya Hamka menjodohkan bapaknya. Ya, jadi Buya Hamka ini istrinya meninggal duluan. Anak-anaknya yang menyorongkan. Buya, ini dinikahi tolong. Nggak usah, saya udah anu gitu. Alasan. Udah, nggak usah. Jangan alasan. Siapa yang mengurusi urusan-urusan yang sifatnya rahasia? Siapa? Kita udah nggak kaur, punya keluarga masing-masing. Baru diterima oleh beliau. Nah, itu contoh-contoh yang sebenarnya bijaksana. Ya, karena memang laki-laki seperti itu. Kalau enggak menderita sekali loh. Anaknya enggak ada, pasangannya enggak ada. Tapi kalau perempuan gimana? Terbalik, perempuan mah bisa, anehnya. Perempuan bisa, karena perempuan itu hanya mengeluarkan lubrikasi kalau disentuh. Tuh, menurut ilmu kedokteran begitu. Kalau dia disentuh baru keluar. Tapi laki-laki nggak perlu disentuh. Ngelihat aja bisa keluar. Itu bedanya. Kan kadang-kadang murid itu bertanya, Pak, kenapa kami harus pakai jilbab, laki-laki enggak gitu? Kenapa yang ditutup auratnya berbeda? Kan mereka tanya kan, namanya pelajar ya wajar lah. Begini, saya beri contoh. Kalian kan suka pulang melintasi sawah. Ya, ada Pak Petani dan Bu Tani, Pak Tani dan Bu Tani. Kalau kalian yang perempuan melihat Pak Tani nggak pakai kaos, ya pakai ini, pokoknya bawah doang lah, lagi macul begitu. Pasti kalian jojong aja, nggak tertarik, nggak apa. Sekarang terbalik, Pak Taninya disimpan. Yang boleh melintas ini laki-laki. Giliran Bu Tani yang nggak pakai apa-apa nih atasnya. Kira-kira kamu bisa jatuh ke sawah nggak? Nah, bisa jatuh ke situ karena ada nggak fokus itu. Pasti begitu. Nah, inilah menyebabkan kenapa aurat lebih banyak perempuan. Sebab begini Bapak sekalian, perempuan itu nggak sadar bahwa laki-laki akan begitu. Itu loh perempuan. Nggak tahu dia. Jadi sehingga dia mempertanyakan kenapa kami diperlakukan berbeda, itu sebabnya. Jadi perempuan banyak yang nggak tahu laki-laki itu bisa terpengaruh karena aurat yang terbuka itu. Itulah. Jadi perempuan banyak nggak tahu. Nah, saya jelaskan, kamu begitu itu di mata laki-laki itu rendah. Jadi kan kadang-kadang ada pelajar yang menor gitu Pak. Sekolah tapi menor. Saya jelaskan, kamu begitu itu nanti tidak akan dihargai laki-laki. Jadi temanmu yang laki-laki itu akan memandang, ih orang ini kayak pelacur. Akan begitu, bukan menghargai Pak. Benar nggak begitu? Kalau kita punya teman perempuan menor, bukan waktunya, bukan kondangan, bukan apa itu, bagaimana penilaian kita? Murahan amat, pasti begitu. Kita lebih menghargai penampilan perempuan yang alamiah, orisinil. Walaupun yang ngeliatin nakal, ya kalau giliran dia mencari pasangan pasti yang baik-baik, tidak yang model begituan. Itu saya sampaikan pada mereka. Jadi kalian kalau mau cari pasangan, lebih baik tampil alamiah. Daripada ketahuan belangnya setelah malam pertama. Karena sering pakai make up, nggak taunya panunya banyak. Aduh, mungkin ketahuan. Contohnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup ya? Demikianlah kajian pagi ini. Jadi memang kajian pagi ini dibuat santai, jadi jangan terlalu tegang ya. Pernyataan saya nggak selalu benar, karena manusia biasa kan. Silahkan diprotes, dikritik. Nah, ini akan membangun wawasan lebih luas lagi. Saudara kalau tahu hal-hal yang saya nggak tahu, sampaikan. Karena kan pengetahuan saya ini terbatas, apa yang saya tahu. Singkatnya ini hanya dikemas supaya kita menerima kajian itu dengan santai. Semoga Allah dengan sikap kita ini memberikan pahala yang berlipat ganda karena niat kita tulus.
serta Allah bersedia untuk menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan secara khusus kepada anak-anak kita doakan semoga hidupnya dimudahkan, senantiasa diberkahi, serta diberi takdir menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.